Kembali lagi di Gaspol. Gaspol memang. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita juga kedatangan seorang narasumber. Saya dan Ustadz Dasat juga nggak tahu nih siapa narasumbernya. Ada surprise buat kita semua. Langsung saja kalau begitu kita sambut inilah narasumber kita yang akan berbagi cerita. Dan kami persilakan untuk bergabung bersama kita di Gaspol. 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 Sekarang saya ngegaspol. Pak Ustadz. Saya perkenalkan bintang tamu kita pada malam hari ini. Istrinya Mas Bayu. Pak Ustadz kenapa dibawa ke sini? Dari tadi dia ngomong banyak istri banyak rezeki. Itu Ustadz yang ngajar. Ustadz yang ngasih tahu, Bi. Aku mah gak gitu. Ya. Udah sayang sama suaminya? Setuju kalau pasangan bawa rezeki? Setuju. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar Ibu? Kayak baru beberapa jam yang lalu. Ini saya nggak tahu ini ngomong apa ini. Makanya hari ini kita mau bercerita tentang istriku adalah rezekiku. Masya Allah. Saya mau tanya Mas Bayu ini apa rezekinya dong? Saya. Wah, kalau salah jawab bisa tidur di keset nih Pak Ustadz. Tidur di luar. Tidur di luar kita. Ya Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya. Sejak menikah ya terasa sekali ada perubahan, ada berkah yang ya Ustadz bilang tadi kan rezeki masing-masing udah ditentukan jadi begitu berdua. Alhamdulillah sih yang sebelumnya nggak kepikiran anak 3 ini gimana sekolahinnya tapi alhamdulillah dicukupkan. Ya, Amin. jadi orang yang setelah menikah itu dia pasti terawat, dia punya penghasilan. Mas Bayu sebelum menikah dulu kan tidak jelas siapa yang pegang duit. Merasa juga ini duit mau diapain, ya kan? Akhirnya tidak terarah. Nah setelah punya istri, tentu penghasilan seperti saya setelah ada penghasilan, tentu yang saya pikir saya harus bawa pulang dong sebagai tanggung jawab saya kepada istri saya. Maka dengan bawa pulang itu menjadi berkah. Dengan bawa pulang terkumpul. Dengan bawa pulang ada tujuannya. Tapi jangan saya banyak ditanya, sekarang tanya dia. Oke. Silakan duduk. Pak Ustadz duduk dulu Pak Ustadz, silakan duduk Pak Ustadz. Aduh silakan Ibu mau duduk di mana? Di sebelah sini. Oh di sini deh, saya di sini deh. Saya jadi bingung nih Pak Ustadz. Mas Bayu, saya mau tanya dari hati yang sangat dalam. Apa betul kehadiran seorang istri ini mendatangkan rezeki buat Mas Bayu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah sejak menikah saya merasa ya ada aja gitu rezeki yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran ada, tapi ya dicukupkan Allah. Mungkin karena Ustadz sampaikan tadi kita masing-masing punya rezeki sehingga begitu jadi satu ya alhamdulillah rezekinya jadi rezeki berdua. Ya, jadi bukan saya yang mengatakan sebenarnya itu dalam Quran. Istri ada rezekinya, suami ada rezekinya. Maka ketemu dengan membawa rezeki masing-masing pasti tambah. Minimal 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, LC apa betul dalam kehidupan sehari-hari ada penambahan rezeki secara konkret setelah menikah dengan Mas Bayu? Betul Pak Ustadz. Ya. Iya. Alhamdulillah berasa cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi rezeki yang pasti, misal ya, istri tadi cari nafkah juga. Tapi setelah bersuami, akhirnya suami katakan, sudahlah ibu tinggal di rumah, saya yang cari nafkah. Itu sudah rezeki luar biasa. Kenapa? Tidak perlu bekerja, ada rezeki masuk. Itulah kelebihan orang yang punya suami. Kemudian Mas Bayu dan mbaknya istri harus sadari, ada rezeki yang tidak bisa diuangkan. Apa itu? Punya anak 3. Masya Allah. Apa betul anak rezeki? Ya betul. Tapi ingat, anak ini dalam rumah tangga bahasa Qur'annya adalah cobaan, fitnah. Fitnah namanya. Fitnah bukan berarti seperti bahasa Indonesia yang kita pahami fitnah seperti yang ada di benak kita. Fitnah ini menurut Quran adalah cobaan.
Kalau dia namanya cobaan, kalau dia berhasil dididik, disekolahkan, diperbaiki akhlaknya, diperbaiki imannya, nanti dia akan menjadi investasi Mas Bayu dunia akhirat. Amin. Masya Allah. Nah, Mas Bayu kalau meninggal, mbaknya kalau meninggal, siapa yang doakan? Anak. Ketika kita sudah tidak berbuat sama sekali, kapan? Ketika dikubur. Kan ketika sudah masuk kubur, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi beramal, putus semuanya. Ya. Kecuali kata Nabi 3 hal. Satu diantaranya, anak yang soleh dan soleha. Kita betul dalam kubur, tapi rezeki ngalir terus. Rezekinya apa? Kiriman doa dari anaknya. Ya, fid dunia hasanah, makna dari keselamatan dunia itu satu diantaranya punya anak yang soleh dan soleha. Dahsyat sekali. Oke, sekarang saya mau tanya izin Pak Ustadz. Ini disaksikan banyak orang sahabat Dasat di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia nih. Aku kan selalu mendoakan kamu setiap hari. Amin. Doa. Rayu nih. Doakan supaya kamu yang baik-baik. Rezeki, kesehatan, kekuatan, keikhlasan gitu ya. Nah, kamu sendiri apa doa yang kamu panjatkan buat aku? Semoga dilancarkan, dimudahkan, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Karena memang ya setiap pergi kan memang udah nggak tahu apa-apa gitu. Jadi taunya memang percaya aja Pak Ustadz ya. Mas Bayu dan Nyonya, istri. Ini yang perlu selalu ditekankan dan amalkan. Setiap suami mau keluar, itu jangan pernah suami keluar dalam keadaan hati marah. Karena kita tidak tahu ajal suami. Bayangkan kalau kita tidak memaafkan, misal semalam bertengkar, lalu dibawa sampai pagi, suami pergi cari nafkah, dan ajal menjemput, tidak sempat baikan, tidak sempat saling memaafkan. Apa ibu tidak menyesal seumur hidup? Maka setiap mau keluar suamimu, apapun kesalahan semalam, baiklah sebelum dia keluar. Nah, setiap saya mau keluar rumah, ada yang membuat saya betul-betul sayang sama mamanya C ini, istri Apa saya. itu? Dia selalu peluk saya sebelum saya keluar rumah. Dia peluk saya, dia pegang anaknya, jabat tangan cu. Aduh, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sudah itu, dia peluk saya lalu dia usap dada saya lalu dia bilang begini, Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Kenapa? Saya baru pikir, oh cerdas betul ini. Kenapa? Karena semua ibadahnya istri sia-sia tanpa ridho suami. Maka kalau mau punya suami yang baik pun, setiap suamimu mau keluar cari nafkah, ikhlaskan. Maafkan apapun salahnya. Kalau enak perasaan suami keluar, maka dia lapang perasaan, pikiran lancar. Maka kreatif dia, cerdas dia berpikir, cari solusi di kantor. Sehingga apa? Rezekinya nambah. Kalau rezeki nambah siapa yang untung? Istri. Istri. Dahsyat sekali. Ya, terus terang Pak Ustadz, buat saya satu bukan kerugian, tapi menurut saya yang sering terbebani adalah karena waktu buat istri dan anak-anak, yang mungkin Ustadz juga bisa merasakan. Sama. Jarang kita di rumah. Kadang-kadang ya video call gitu. Ya, jadi yang bisa kita lakukan. Ada video call. Itu kasih energi buat kita gitu Pak Ustadz. Ya. Nah kalau misalnya kan udah didoain. Aku mau tanya sama kamu. Kalau misalnya auzubillah min dzalik gitu ya. Aku udah sepi job gitu. Masihkah kau mencintaiku? Percayalah bahwa tidak ada sesuatu kejadian di dunia ini kecuali Allah menyertai dengan kebaikan. Itulah makna waman yusri yusra. Jadi kalau besok-besok sepi job, pasti Allah bukakan job yang lain. Amin, amin, amin. Ya, ketika sepi job, apa job kita? Mas Bayu akan dapatkan sering di rumah. Ini yang kita tidak jarang kita temukan bagi laki-laki yang jarang di rumah suka pergi. Maka kita bisa lihat anak kita tumbuh berkembang. Istri saya kalau komplain, kenapa sih jarang di rumah? Saya jawab dengan lagu sambil kupeluk. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini.
Nah, kalau kamu sendiri masih tetap doain aku nggak? Kalau misalnya aku setuju. Insya Allah masih. Insya Allah masih. Ya, berdoa itu tidak harus di atas sajadah. Berdoa itu tidak harus setiap selesai sholat. Kapan saja boleh berdoa. Maka Nabi anjurkan, banyak-banyaklah engkau minta didoakan oleh orang lain, karena kita tidak tahu dari mulut mana yang Allah dengar doanya. Ini ibu-ibu kan selalu doa kalau pergi suaminya, ya Allah lindungi suamiku, ya Allah murahkan rezekinya. Tapi di mana dia berdoa? Di status. Wah, dahsyat sekali. Insya Allah istri saya nggak seperti itu Pak Ustadz. Karena emang kita mendoakan yang terbaik. Dan saya tahu kehadiran dia sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak itu luar biasa. Sampai saya sendiri malu kalau minta sesuatu dari dia karena nyadar belum bisa memberikan semua yang dia mau. Tapi terima kasih sudah hadir ya di sini berbagi cerita. Ibu siapa namanya? Oh sorry, tidur di keset deh gue. Coba, saya mau lihat bagaimana kalau Mas Bayu mau keluar, bagaimana prakteknya itu biasa di rumah. Mau keluar dari rumah? Mau keluar rumah ya. Coba. Saya biasa kalau berangkat pagi nih Pak Ustadz, jam 5 dia masih habis sholat subuh dia tidur lagi. Dipraktekin di sini nih. Ya, jadi biasa kalau sudah mau naik mobil, kalau seperti saya tadi kan. Kalau Pak Ustadz kan ridhoi saya gitu ya. Pernah saya keluar rumah, marah apapun semalam, marah apapun sebelum saya keluar kamar, pasti dia tetap keluar, temani, peluk. Saya biasa malu kalau dilihat tetangga. Kalau saya nggak gitu Pak Ustadz, gini aja. Biasanya kalau misalnya dia udah bangun dan biasanya sering sekali bangun, berdiri, terus saya cuma peluk aja. Oh, Masya Allah. Aduh. Karena pelukan itu, peluklah dengan tulus. Karena bisa jadi itu adalah pelukan terakhir. Iya kan? Ya betul. Kan banyak suami kasihan yang pergi cari nafkah ditabrak. Pergi cari nafkah kesetrum. Pergi cari nafkah ajal menjemput. Kalau Anda melepasnya dengan baik, insya Allah tidak menyesal. Ya, maka pelukan itu akan menjadi pelukan yang hangat dan tidak bisa kau lupakan. Tapi kapan bermusuhan dia keluar, bertengkar dan dia dendam tidak memaafkan, keluar dan ajal menjemput. Kau tidak akan pernah melupakan kesalahan yang pernah kau lupakan. Kau lakukan. Iya. Makanya mudah-mudahan. Iya, meluk lagi. Terima kasih Pak hadir ya. Oke, pemirsa, sahabat Dasar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi tentunya di Gaspa. Saya gading dia. Kayaknya rezeki itu makin seret, makin kekurangan gitu. Istri juga kan jadi hobi ngutang gitu. Makanya apakah salah kalau saya mau ganti pasangan atau apakah pengaruh? Kalau mau ganti-ganti aja, jangan cari kesalahan.